ketemu lagi dengan saya Diarita, teman kamu berbagi cerita dan bertumbuh bersama. Hai. Jadi udah lama gak ketemu. Kali ini aku pengen ngobrol tentang pembahasan diet yang sering diterapkan dan disarankan oleh para spesialis untuk salah satu terapi untuk anak-anak autis, karena berkaitan langsung dengan penanganan hiperaktifnya atau perilaku-perilaku autis yang ditunjukkan. Nah, aku pengen sharing dulu tentang pengalaman aku waktu ngajar dulu, kenapa diet kasein dan gluten ini akan berpengaruh signifikan terhadap perilaku anak-anak autis. Nah, kita harus tahu dulu ya, apa itu diet kasein dan gluten, sering disingkat dengan CFGF gitu ya, CFGF, casein free, gluten free gitu. Nah, gluten free ini artinya dia bebas gluten. Gluten ini adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang diolah dengan bentuk tepung-tepungan, yang sering banget kita lihat sekarang ada tepung-tepung terigu ya kan, yang sering kita lihat. Nah, itu diolah jadi kayak roti atau biskuit atau apalagi ya, bolu gitu ya. Jadi pokoknya yang berasal dari tepung. Nah, kemudian yang berikutnya kasein. Kasein ini protein yang berasal dari hewan ya, yang sering kita tahu adalah susu sapi gitu. Nah, jadi semua makanan yang mengandung susu sapi sebenarnya untuk anak-anak normal pun kasein dan gluten ini sebenarnya nggak terlalu bagus efeknya, apalagi untuk anak-anak autis. Kenapa? Karena pencernaannya anak-anak autis itu berbeda. Jadi enzim yang di dalam saluran pencernaan mereka itu lebih sedikit jumlahnya, dan mereka mempunyai kesulitan untuk mencernanya gitu. Jadi gini bedanya. Kalau untuk anak-anak umum, dia ada tepung, ada kasein, ada gluten dimakan, bisa dihancurkan. Jadi semua makanan tuh bisa dihancurkan oleh enzim, berubah menjadi asam amino gitu ya. Jadi bisa berubah menjadi tenaga, dibakar lah, intinya nggak bakal menyisakan apa-apa gitu, bisa dihancurkan. Tapi kalau di anak autis atau problem mereka adalah enzimnya yang sedikit dan memang mengalami kesulitan untuk menghancurkannya, jadi nanti protein itu bukan berubah menjadi asam amino, tapi jadi dua partikel asam amino yang disebut dengan peptid. Nah, peptid ini nanti akan masuk lagi ke darah gitu loh, dan dari darah itu akan mengalir ke otak. Nah, jadi peptid ini itu fungsinya seperti morfin. Tahu lah morfin ya. Nah, efeknya bahkan lebih bahaya lagi karena 100 kali lipat lebih dibandingkan morfin gitu. Jadi kayak orang yang terpengaruh dengan morfin, nah seperti itulah efeknya, bahkan lebih keras lagi gitu. Itulah yang akan mempengaruhi fungsi saraf pusatnya gitu. Jadi kenapa anak-anak autis itu ketika waktu kita ngajar terapi dulu tuh nggak dijaga pola makannya, itu hiperaktifnya satu kelihatan dalam perilakunya, bener-bener nggak bisa kendaliin emosinya, tantrum. Jadi dia nggak bisa menahan dirinya sendiri gitu, nggak terkendali. Lalu yang kedua yang paling sering adalah diare, paling sering terjadi. BAB-nya nggak lancar, sembelit, berhari-hari nggak bisa ke kamar mandi. Coba bayangkan, bisa tahan nggak makan gitu berhari-hari, nggak masuk makanan apa-apa, kelihatannya nggak lapar gitu ya. Jadi sebenarnya ada juga yang banyak mengalami intoleran laktosa, jadi gak cocok sama susu sapi gitu loh. Jadi kalau memang ada indikasi anak-anaknya kita autis, maka bisa langsung kita terapkan terapi makanan tersebut. Ya, caranya adalah dengan menjaga pola makan yang seimbang dan bergizi. Jadi bukan makanan yang tertentu aja akhirnya kita batasin gitu semua, enggak. Yang penting kuncinya itu aja, kasein free, gluten free gitu ya, karena memang sangat-sangat mempengaruhi perilakunya. Jadi nanti dia nggak bisa mengendalikan diri, jadi kayak over gitu ya hiperaktifnya. Makanya aku sering banget menghadapi anak-anak yang tantrum ketika terapi, ketika ditanya biasanya nih sebelumnya dia mengkonsumsi makanan yang junk food gitu ya, yang ada tambahan-tambahan pemanis, pewarna, kayak gitu-gitu loh. Nah, yang itu sebenarnya anak-anak kita
sangat apa ya dibilangnya ya, kalau boleh sangat dibatasi, dan kalau boleh tidak usah diberikan gitu. Dan memang efeknya nggak langsung tiba-tiba hari ini kita makan perilaku autisnya hilang gitu, enggak ya, tapi itu bisa meminimalisir dan bisa mengurangi. At least ketika dia menjaga makanan, orang tua menjaga makanannya, tetap makanan yang sehat, makanan real food gitu ya, yang tidak ada makanan olahan-olahan gitu kan, kita ganti tidak memakai susu, karena sebenarnya susu itu bukan sebagai acuan pemenuhan gizi ya, karena kan kalau yang utama adalah gizi didapatkan dari sumber makanan asli gitu kan. Jadi sebenarnya kita nggak usah terlalu khawatir anak kita kekurangan gizi terus kita kasih susu gitu, enggak, karena bukan susu yang jadi sumber nutrisi yang utama. Nah, kita juga bisa ganti misalnya dengan yang lainnya, jadi bukan dihilangkan sama sekali terus anak kita nggak kita kasih makan macam-macam, enggak, tapi tinggal diganti dengan yang porsi sehatnya, misalnya dengan minyak kita bisa berikan minyak, tapi ya intinya kita lihat aja sumbernya apa. Makanya ketika kita memberikan makanan produk kemasan kepada anak-anak autis, itu perlu diperhatikan apa saja kandungannya gitu ya, karena akan sangat mempengaruhi bagaimana fungsi saraf pusatnya, saraf di otaknya untuk bisa mengendalikan dirinya, kemudian emosinya, kemudian perilakunya gitu ya. Karena apa ya namanya, kalau udah dikatakan seperti morfin, artinya tuh tidak bisa dia tahan gitu. Dia pun sebenarnya secara tubuhnya tuh sudah kelelahan tapi nggak bisa berhenti gitu. Jadi ada juga yang anak-anak tersebut ketika dia makan sesuatu yang memang sudah, apalagi yang memang menerapkan diet ketat ya, beda dengan anak yang udahlah nggak usah diet, ya udah gitu ya, memang kondisinya seperti itu. Tapi ketika ada anak yang sudah dijaga bener-bener makannya diet ketat, tiba-tiba bocor gitu kan, 1 atau 2 kali diberikan makan tuh langsung kelihatan banget reaksinya gitu. Jadi kalau boleh pantangan makanan ini juga perlu disosialisasikan kepada semua orang yang ada di sekitarnya supaya tidak asal memberi, atau kita juga bisa menjaga-jaga ketika anak tersebut makan sesuatu, kita bisa awasin gitu ya. Semoga ini bisa menjadi salah satu upaya juga, dan yang sebenarnya bukan cuma anak autis yang perlu untuk menjaga kasein gluten ini, bahkan anak-anak kita juga yang lainnya, yang umum atau yang kita dewasa pun sebenarnya kan nggak baik tuh makan makanan yang seperti itu. Jadi tetaplah sehat dengan menjaga pola makan seimbang, dan tetaplah semangat dalam membersamai anak-anak kita. Oke, kalau ada yang pengen ngobrol, sharing, atau pengen ditanyakan, boleh nih diisi di kolom komentarnya, dan silakan share jika ini bermanfaat. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam sehat and see you.